Mari kita menegaskan sedikit kesimpulan dari berbagai topik video pembelajaran yang sudah kita lihat sebelumnya. Ada sebuah kesamaan di balik berbagai jenis belenggu batin yang ada, yaitu rasa hilang kendali dan rasa berkonflik. Ada sebuah konflik di antara akal dan logika kita dengan dorongan spontan yang muncul begitu saja tanpa bisa kita kendalikan. Kita tahu hal yang seharusnya kita lakukan, kita tahu reaksi fungsional yang seharusnya bisa kita tampilkan, tapi kita tidak mampu melakukan itu karena sistem kendali kita sedang dibajak oleh trauma atau luka batin. Tapi lagi-lagi, bagaimana bisa begitu? Untuk memahaminya, mari kita membahasnya kali ini menggunakan ilustrasi lain, yaitu ilustrasi bagian tubuh yang terluka. Bayangkan ada bagian tubuh kita yang terluka, seperti tersayat atau berdarah misalnya. Seperti apa rasanya? Tentu sakit bukan? Dan berikutnya, apa respon alami kita jika luka yang tersayat atau berdarah itu kemudian tersentuh oleh hal tertentu? Normalnya, sudah tentu kita akan merasakan reaksi kesakitan. Betul? Sangat mungkin juga ketika kita merasakan reaksi kesakitan itu, kita akan menarik atau menggerakkan bagian tubuh kita untuk menghindari objek yang semula menyentuh luka ini agar kita tidak lagi tersiksa oleh rasa sakit karena tersentuh oleh objek tadi. Ilustrasi yang sama berlaku pada trauma dan luka batin. Sebagai kesan emosional negatif yang melekat bersama sebuah pengalaman, kesan emosional itu pernah melukai kita dan kesan emosional itu melekat pada sebuah pengalaman atau objek tertentu yang ada di dalam pengalaman itu. Ketika di kemudian hari kita dihadapkan kembali dengan objek atau pengalaman itu, maka apa yang terjadi? Muncul rasa sakit, seolah-olah anggota tubuh yang terluka itu sedang tersentuh kembali kali ini. Maka reaksi yang muncul adalah segera hindarkan hal yang kita anggap menyakiti itu. Hal inilah yang kemudian muncul dalam bentuk reaksi emosi yang tidak terkendali karena kita merasa kita harus menghindari hal yang kita anggap bisa membahayakan kita itu. Setelah situasinya berlalu, barulah perlahan-lahan kita berangsur-angsur tenang kembali dan bisa kembali mengendalikan diri. Misalnya saja seperti yang dialami oleh mereka yang pernah mengalami trauma karena dipermalukan di depan umum misalnya. Hal ini membekas, menyakiti dan melukai mereka. Jangan heran jika di kemudian hari ketika mereka diharuskan tampil di depan umum, maka trauma atau luka lama ini kembali teraktifkan sekarang. Muncullah sebuah reaksi ingin menghindari agar ia tidak perlu tampil di depan umum. Muncul rasa takut, rasa cemas, rasa kehilangan kendali. Karena hal ini mengingatkannya pada luka lama yang pernah menyakitinya. Selama ia masih harus dihadapkan dengan peristiwa ini, yaitu tampil di depan umum, hal ini sama dengan sebuah luka yang sedang tersentuh kembali dan seolah-olah sedang dikorek-korek. Maka muncullah terus reaksi emosi berlebih dan rasa kehilangan kendali ini. Baru kemudian ketika peristiwanya sudah berlalu, ketika ia tidak lagi harus menghadapi peristiwa ini, pengalaman itu sudah berlalu, barulah ia berangsur-angsur kembali tenang. Kenapa demikian? Karena apa yang semula menyentuh lukanya, yang semula menyakitkannya, kali ini sudah bisa ia hindari. Hal ini juga menggambarkan kembali ilustrasi dari OS yang gagal update. Sebagaimana sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, idealnya OS yang kita gunakan di masa kini adalah OS yang sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan dinamika masa kini. Jika OS yang kita operasikan di masa kini merupakan OS masa lalu yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan kita di masa kini, akan muncul kendala. Hal ini yang bisa saja dialami oleh mereka yang dalam contoh tadi pernah mengalami kejadian dipermalukan di depan umum. Dulu, di kejadian itu, ada banyak hal yang mungkin saja membuat mereka jadi merasa dipermalukan di depan umum. Bisa karena satu dan lain hal. Di masa kini, hal-hal itu tidak ada. Atau di masa kini, hal-hal itu mungkin saja tidak akan terjadi lagi. Maka logika mereka mengatakan, ya saya tidak perlu sedemikian reaktifnya, karena toh saya hanya perlu menyampaikan pendapat, saya hanya perlu menampilkan diri saya apa adanya. Logika mereka, akal mereka tahu tentang hal-hal itu. Tapi lagi-lagi permasalahannya bukan terletak pada logika mereka, melainkan pada reaksi emosi mereka yang tidak terkendali karena reaksi itu sedang dibajak oleh trauma yang merasa hal yang ada di hadapannya saat ini bisa kembali melukainya.
Meskipun di masa kini, hal ini tidak lagi bisa melukainya, tapi OS masa lalu yang dioperasikan untuk merespon hal ini adalah OS masa lalu yang masih menganggap hal ini merupakan sebuah ancaman yang bisa melukai. Maka lagi-lagi muncullah reaksi hilang kendali dan reaksi berkonflik tadi. Ia hilang kendali karena mengalami fenomena disconnection atau putus keterhubungan dengan dirinya sendiri yang menjadikannya tidak bisa mengendalikan dirinya sebagai dampak dari trauma, dan muncul fenomena berkonflik karena akal dan logikanya tahu bahwa tidak seharusnya ia merespon secara reaktif berlebih. Tapi apa daya, reaksi yang muncul justru di luar kendali, tidak bisa dikendalikan karena adanya fenomena disconnection tadi. Di video sebelumnya, saya juga sudah menyinggung bagaimana trauma atau luka batin bisa mempengaruhi kualitas pencapaian seseorang atau kemampuannya dalam menghasilkan dan mengelola uang. Menggunakan pemahaman tadi, bukankah seharusnya kita sudah bisa menebak kemana arahnya? Akan sulit bagi seseorang untuk bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang ia inginkan kalau ia sendiri ternyata memiliki trauma atas uang. Seperti yang dialami oleh salah satu klien saya yang memiliki kendala sulit untuk bisa menyimpan uang karena ternyata ia punya trauma terhadap uang. Ketika kecil, ia sering melihat kedua orang tuanya bertengkar hebat, dan akar dari pertengkaran itu adalah karena kurangnya uang di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sebagai seorang anak kecil yang belum bisa memahami apa yang terjadi, yang ia ketahui adalah uang ternyata merupakan sumber masalah, merupakan sumber pertengkaran. OS-nya mengadaptasi keberadaan uang sebagai sesuatu yang berpotensi mengancam, menyakiti, dan melukai. Maka di kemudian hari, ketika ia dihadapkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan uang, Anda sudah bisa menebak seperti apa reaksi dari OS-nya terhadap uang. Ya, menghindari. Lagi-lagi muncul nuansa berkonflik di sini. Logikanya dan akalnya tahu bahwa ia memerlukan uang sejumlah yang ia harapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di masa kini. Tapi OS-nya tidak menyetujui hal itu, sehingga yang terjadi adalah fenomena berkonflik. Di satu sisi ia merasa memerlukan uang, tapi di sisi lain ada OS dalam dirinya yang terkontaminasi oleh trauma yang menganggap uang adalah sumber pertengkaran, uang adalah hal yang bisa memberikan sebuah ancaman, yang menganggap uang adalah hal yang harus dihindari. Menutup topik pembelajaran di video kali ini, bukankah bisa kita makin sadari bagaimana ilustrasi tadi sangat relevan adanya? Ketika sebuah perangkat komputer terkontaminasi oleh virus, maka begitu juga cara kerjanya dibebani oleh keberadaan dari virus ini. Begitu juga diri kita, ketika terkontaminasi oleh virus atau trauma dan luka batin, maka akan terbebani juga kualitas kita dalam merespon kehidupan ini, terbebani juga kemampuan kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidup ini. Namun, sebagaimana keberadaan dari virus dalam sebuah perangkat komputer, ada virus yang jinak, ada virus yang ganas. Virus yang jinak mungkin hanya mempengaruhi sebagian kecil dari kinerja komputer ini dan hanya aktif ketika ada fungsi tertentu yang dioperasikan. Tapi ada juga virus yang cukup ganas, di mana virus ini mendominasi cara kerja komputer ini, ada atau tidak fungsi apapun yang dioperasikan di dalamnya. Intinya, komputer ini sudah terbebani keseluruhan cara kerjanya oleh virus ini. Hal ini yang akan kita ulas di topik pembelajaran video berikutnya.